Halo semuanya, welcome back to Cenah Curut Podcast bersama gue Joman. Dan gue Gaby. Yeay! Wow, welcome back us. Oke, how are you guys? Gimana kabar kalian? Udah 2 minggu loh kita nggak ketemu kalian semua. Kangen nggak? Kangen nggak? sih, kangen. Um, Nah guys, selama 2 minggu ini tuh kita absen. You know why? Karena kita tuh lagi secretly menyiapin sesuatu yang very special for you guys nih. We're going to prepare for a new series, namanya, drum roll, Cenah Curut Bareng. Oke, pasti kalian kayak sambil dengerin sambil kayak apaan sih Cenah Curut Bareng? Apalagi ini gitu kan. Nah, pokoknya nih ya kalau kalian bingung, Cenah Curut Bareng itu ya kita ngajak satu orang supaya kita bareng-bareng cenah-cenut gitu maksudnya. Nggak explain banget ya intinya. Pokoknya kita bakal selama new series ini, selama summer ke depan ini kita bakal ngundang satu orang dari BIC, kita bakal ngobrolin yang seru-seru. Nah, hari ini kita udah ngundang satu orang yang apa ya? Gimana ya? Describe-nya ya, Man. Bugar. Itu kata dari tahun berapa, Man? Very healthy. Very healthy. Pokoknya kalau dibanding dari kita berdua ini, dia yang paling healthy, dia yang paling kuat, dia yang paling berotot lah intinya. Jadi kita ngundang this person supaya kita belajar, supaya kita juga berotot nanti. Iya, biar jadi wake up call buat me and Gaby lah. Iya, supaya mungkin nanti setelah ini kita punya badan lebih bagus dikit. Oke lah, langsung aja introduce ini guest hari ini. Jeng 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 jeng. Halo Fred. Halo. First time. Wow. Thank you udah diundang. Thank you. Thank you for joining us Yes. today. Iya Fred, langsung aja Fred, kasih tahu aja you siapa, kesibukan you apa. Ya, mungkin kalau untuk teman-teman biasa udah kenal lah ya sama aku ya, nama gue Alfred Trianto. Ya gue baru aja lulus dari my college sebagai post bachelor diploma data analis, and ya currently lagi kerja part time sih ya, jadi lunch chef di Zubu Metroton. Ada yang tahu Zubu Metroton? Mino. Nah itu boleh. Nah jadi kalau sekarang paling kesibukannya sih ya lagi open to work aja ya, kayak cari-cari posisi kerja lain aja mungkin yang lebih berprospek gitu. Dan juga selebihnya sih ya as usual ya, kayak paling latihan atau pergi nge-gym kayak 3-4 kali seminggu. Sama memang belakangan ini lagi nyibukin diri untuk kayak bikin mini project buat diri sendiri, itu kayak hobi ya. Bikin papercraft gitu, papercraft. Jadi I'm making like ultra realistic motorcycle. Mungkin kalau yang ada IG-nya itu bisa lihat tuh di situ kayak I update. Ya, gitu. Boleh tuh, artinya Fred share you punya Instagram Share biar your orang tahu. Iya, nih ada contoh-contohnya nih itu. Wow. Widih. That's very Banyak cool. banyak ya contohnya ya. Nanti kalau kalian yang mau follow Alfred langsung aja Fred. Gimana Instagramnya Fred? Iya. @Alfred Trianto sesuai dengan namanya yang tertera. Mantap. Ya. Asik. Iya, ntar Instagramnya kita link di bawah ya di YouTube. Asik. Asik. Ya kalau kenapa? Enggak, kalau kalian nggak tahu si Alfred tuh juga kadang-kadang di Instagramnya dia suka post his workout videos. Kadang-kadang gue suka lihat dia pull up gitu di jendela. Ya, karena lagi pandemi gini kan jadi agak susah kadang-kadang kita workout. Iya. Betul. Workout di home gitu di rumah. And Alfred juga main bass kalau di gereja. Oh iya. Multi talented banget guys. Tapi sayangnya udah punya not single anymore guys, not in the market. Udah taken guys, sorry. Maaf ya. BTW ya, speaking of tadi si Alfred tuh udah sempet ngomong dia 3-4 kali ke gym. Ya kan? Nah, gue tanya dulu deh, Man. Lu berapa kali ke gym? Ya gila, Gap. Masa lu bandinginnya gitu banget sih, langsung put me on the spot. Sebelum lu nanya gue nanya lu dulu nih kan. 2020 sama 2021, I didn't go to the gym at all.
Me too, me too. Makanya kita ngundang Alfred nih supaya siapa tahu gitu ya setelah selesai Iya. podcast ini bukan cuma kita berdua doang yang termotivasi, tapi kalian juga mungkin yang di luar sana yang lagi mendengar, oh iya ya, gue harus Amin, ke amin, gym gitu. Amin. amin. Nah, ngomongin motivasi nih, Fred, Ya, apa ya? Apa motivasi lu? Kenapa lu mau, maksudnya apa ya? Starting point-nya apa gitu loh, Dari Fred? awal, iya. Dari kayak awal maksudnya gitu. kayak kapan mau kapan mulai Iya, workoutnya kayak atau Hmm. Iya kayak dari awal lu ngutusin, gue coba kayak workout setiap hari atau oh kayak workout oke. secara rutin gitu. Jadi kalau dari kehidupan gua ya kayak Wih. memang gua juga dari dulu tuh dari kecil udah dikenalin sama yang namanya dunia gym. Itu karena Oh. memang karena my dad itu dulunya seorang binaraga ya. Jadi memang dari dulu tuh dari kecil ya dari SD kayaknya udah dikenalin sampai namanya barbel, sampai kayak dijelasin Oh. sama my Oh, dad I tuh didn't know kayak that. iya jadi kayak ya ini nge-gym itu angkat beban gunanya untuk memperbesar otot biar lebih kuat, biar lebih pede gitu-gitu. Terus kayak zaman dulu tuh kayak my dad tuh ajarin gua nge-gym tuh pakai alat-alat yang masih jadul banget ya, kayak botol diisi semen lah, kayak Uh. ember bekas apa painting yang diisi semen kayak gitu-gitu deh pokoknya. Yang masih Hmm. jadul banget gitu kan. Tapi kayak kalau ditanya mulai gym dari kapan itu ya mulai gymnya kenapa tuh karena ya mungkin pengaruh orang tua awalnya Mm-mm. kan. Terus juga kan semakin tumbuh dewasa juga memang hidup di lingkungan yang pertemanan yang juga memang suka nge-gym gitu. Memang hidupnya di lingkungan itu gitu. Oh. Dan after that itu I join kayak a club gitu kan di Indo waktu itu Mm-mm. dan terus jadi kayak mulai belajar lebih sama orang-orang yang profesional di bidang itu. Jadi kayak sampai akhirnya juga udah jadi habit sih sampai akhirnya gitu. Kira-kira ya. Hmm. Oh, you pernah kayak suka rutin juga gym with your dad gitu? Dulu waktu awal-awal memang my dad yang ngajarin pertama kali kayak bener-bener the basic thing everything gitu kayak karena kan buta banget nggak tahu sama Mm-mm. sekali dia yang ngajarin. Oh. Tapi selebihnya itu kayak lebih sama temen, sama ya professional people gitu. Semakin gede, Ah. iya. Wow, that's so lucky loh. I seriously didn't know Iya. your dad tuh binaraga. Wait, that's so Iya, Iya, cool. sama. iya. Dulu Wow. kayak kayak my mom tuh suka kayak selalu ngomong dulu tuh papi kamu tuh, waduh sispek kayak gitu-gitu kayak. Jadi kayak ada motivasi gitu kayak, oh laki tuh harus gitu ya. Iya, jadi gue juga mau kayak gitu. gitu. Oh. Ah, Ya keren, karena keren, iya, keren. Heeh. Tapi ya, apa? Itu kan, I think kan bagus gitu ya. Maksudnya kan kayak intro-intronya kan dia dikenalin sama your father. iya. Habis itu akhirnya Iya. makanya you punya basicnya. Terus akhirnya you Mm-mm. ikut klub dan segala macam. Tapi what makes you akhirnya jadi habit gitu loh, working out? Karena kayak menurut gue sendiri gitu ya. Sebenarnya gue nggak pernah diintroduce ke gym dan segala macam sih, tapi I Ah, have like beberapa friends yang ke gym terus kayak iya Gap, at least tuh treadmill lah, at least tuh ngapain lah cardio gitu kan ke gym kayak gitu. iya. Iya. Terus akhirnya coba lah gitu kan, pas itu ada dapat free membership, jadi makanya coba dulu biar nggak biar Ah. nggak biar nggak apa namanya biar nggak sakit hati gitu kan udah keluarin duit tapi kagak tapi kagak nge gym. Jadi oke, pakai free membership kita pergi gitu ke gym. Tapi akhirnya free membership 30 hari, I datang bisa dihitung kali dengan jari mungkin 1, 2, Iya. 3, 3 kali doang gitu. Kayak I don't have the, apa ya, gak bisa, kayak gak ada kemauan gitu loh buat Oh, Iya. datang ke memang gym penting kayak itu gitu. ya. Nah Iya. itu Jadi ya gitu ya. Jadi kayak kalau motivasi gua sih kan kalau misalnya kayak kita tahu ya kayak kayak misalnya contoh gua kayak mm, gue dari kecil tuh memang udah bukan di push ya kayak memang dikenalin sama orang tua kan mm, tapi kan balik Mhm. lagi kan kayak kalau memang untuk memutuskan kita mau nge-gym itu kan balik lagi ke diri kita sendiri. Nah kalau gua dulu itu memutuskan untuk serius nge-gym itu waktu gua SMP SMA gitu ya kayak waktu zaman-zaman puber kan kita udah mulai sadar tuh kayak akan kecantikan akan Oh. kayak badan Iya. kita itu sudah mulai ada true, tertarik true. sama orang apa sama lawan jenis gitu kan. Mm-mm. Jadi pada saat itu memang awalnya gua itu ya adalah apa pribadi yang kurang percaya diri gitu dulu waktu sekolah ya. Ah, Jadi dulu itu gua tuh udah kurus kecil gitu kayak fragile gitu kan kayak fragile. kayak ya kurang Dajjal. pede gitu kan. Terus kemudian juga karena memang balik lagi karena ada dukungan orang tua dan teman juga, akhirnya Mhm. gue terjun deh tuh ke dunia weightlifting itu. Tapi kalau Hmm. kayak semakin udah lama nge-gym gitu kan, ya lama-lama jadi ini sih, jadi kayak habit dan juga kayak sekarang motivasi gue nge-gym itu bukan lagi kayak untuk ningkatin percaya diri lagi gitu ya, tapi lebih kayak untuk maintain lah. Karena kan Oh. kayak
kalau mungkin orang-orang yang udah nge-gym gitu mereka ngerti dan mereka tahu kayak kita bodybuilding itu nggak gampang sama sekali gitu loh. Kayak butuh waktu yang lama, butuh pengorbanan gitu kan, kesabaran yang Iya. nggak mungkin lah kayak dibuang begitu aja lah hasilnya yang kita udah bikin Hmm. capek-capek gitu dari awal sia-sia gitu kan. Ya kira-kira Iya. itu sih motivasinya kalau sampai sekarang sih gitu. Bener sih. Cause Iya. I heard dulu teman I itu juga kayak bodybuilding gitu kan. Terus habis itu dia sempat kayak cuti gitulah, kagak ke gym gitu. Soalnya kayaknya dia sibuk atau apa kayak gitu dengan project dia gitu. Pas itu di sekolah kan ada sempat banyak project-project gitu kan. Akhirnya dia kayak ngomong gitu, badannya jadi kayak apa? Apa ya? Kurus gitu. Jadi bleber Yes. gitu. Oh iya 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 iya. Oh, oke. Bisa Jadi itu ya. mau nggak mau harus tetap terus di apa? Di apa namanya? Dilatih, dilatih. Dilatih iya. supaya tetap kenceng kayak gitu dia bilang. Nah, that could be a motivation Karena sih. iya memang nge-gym tuh apa ya kalau bisa dibilang resenya tuh gitu. Kalau bisa dibilang kasarnya tuh resenya gitu ya. Jadi kayak kita latihan tuh keras ya, capek, Mm-mm. mati-matian gitu Iya. dan harus disiplin. Tapi kayak kalau you lost, kayak hilang motivasi aja gitu. Misalnya seminggu, 2 minggu aja tuh langsung progres tuh turunnya lebih cepat dari kita buildingnya gitu loh. Jadi kayak Oh, progresnya tuh hilang lebih cepat daripada kita dapatnya gitu. Dapatnya susah, Hmm. hilangnya gampang gitu. Sakit hati banget ya kalau kayak Iya, gitu ya. iya, makanya itu tuh Ah, iya. makanya nge-gym itu bener-bener Bener sih, penuh dengan sakit bener sih, hati sebenarnya. bener sih, bener. Hmm. Jadi kayak harus rutin lah istilahnya, Iya, harus konsisten. Soalnya dulu gue iya. juga ya sebelum ke Kanada gue sempet nge-gym gitu. Cuman kayak Nah, motivasi nge-gym gue tuh ngikut temen doang. iya, Nah banyak terus banget tuh yang kayak gitu iya ya, banyak banget. exactly terus motivasi temen gue buat ikut gym, buat kayak dapetin cewek. Nah, iya itu juga Iya. kayak gitu ya. Itu banyak banget cowok yang kayak gitu sih, itu banyak. Iya, makanya jadi gue ikut-ikutan terus kayak gue pikir gue pas nyampe sini gue bakal kayak cobalah gitu loh, coba kayak rutinin lebih lagi tapi nggak kayak akhirnya nggak jadi karena pertama motivasi gue kan cuma ngikutin teman gue terus teman gue nggak ada ya jadi gue nggak ngikut gitu loh, Iya, motivasinya hilang gitu kan ya. ya hilang iya Hmm. jadi itu ya salah satunya itu ya kayak disiplin gitu. Hmm. Cuman kayak selain itu Fred, ada nggak kayak hal yang lu pelajarin dari kayak nge-gym rutin gitu selain kayak cuman disiplin sama konsisten? Well, kalau misalnya kayak dibilang nge-gym apa? eh Kalau menurut aku nge-gym itu kalau buat hidup gua tuh penting ya. Kayak Oh, oke. karena ya gue yakin banyak orang udah tahu lah ya kayak untuk kalau nge-gym itu kan kita pastinya basic untuk fisikalnya itu kan untuk kesehatan dan stamina gitu kan. Kayak kalau diibaratkan ya, kalau kita kayak sayang sama orang lain, pasti kita kan akan care sama dia gitu kan. Ya Asik. sama dong kayak kayak kalau kita sayang sama diri kita sendiri, kita pasti mau untuk menjaga kesehatan gitu dan merawat diri. Nah, tapi perlu untuk ditekankan kalau nge-gym itu ada cara-caranya yang perlu diikuti gitu, yang perlu dipelajari gitu kan. Karena menurut gue banyak orang yang pada dasarnya tuh dia tahu kan gym buat kesehatan, tapi saat gym itu Iya. mereka ya asal aja gitu. Itu gua tuh. Kayak kayak mereka tuh nggak ngerti dan ada juga yang malu untuk bertanya. Entah itu kalau cowok mungkin karena gengsi banyak kan. Iya, Kalau cewek, benar. cewek mungkin karena emang basicnya malu aja gitu kan. Ya itu Dan, gua tuh. dan akhirnya itu bukan jadi sehat, malah jadi cedera dan merusak badan gitu kan. Jadi itu Oke. poinnya penting gitu kan untuk Benar-benar. untuk diingat gitu ya. Tapi kalau di luar itu juga yang membantu ya, nge-gym itu ngebantu bukan dari sisi physical doang, tapi kalau menurut gue itu dari sisi psikologi juga bisa membantu. Kayak contoh, Oh. kita ambil contoh ya, kayak kalau gue tuh kadang-kadang nge-gym, gue memilih untuk nge-gym pada saat gue itu depresi atau lagi stres. Kayak lagi ada tekanan gitu, kayak lagi mumet aja Oh. gitu di rumah gitu Kenapa tuh? kayak lagi banyak pikiran gitu misalkan, beban pikiran gitu ya. Heeh. Nah, gue mutusin untuk pergi nge-gym karena ya nggak tahu, kalau gue setiap kali kayak abis selesai gym itu gue selalu kayak rasa lega gitu, kayak perasaan happy dan kayak I feel great gitu loh, kayak I did my homework gitu kan. Jadi kayak ya itu ngebantu untuk ngilangin tension itu sih, tension dari beban pikiran itu bener-bener membantu kalau buat gua gitu. Oke. Heeh. Ya, dan gitu. Tapi bener juga sih itu. Soalnya kayak kalau misalnya kita stres atau banyak pikiran, kalau nge-gym gara-gara kan pasti kan kita harus fokus gitu kan. Nge-gymnya kan. Maksudnya kalau yang udah tahu basic dan maksudnya cara-caranya kan pasti bakal, maksudnya nggak ngasal-ngasalan gitu kan pas di Iya, gymnya. Iya. Jadi kayak
ngambil apa ya? It takes up the place of di kepala gitu loh. Iya, Jadi akhirnya bener. you udah Iya. nggak mikirin masalah itu lagi, jadinya malah fokus buat nge-gym, Nah, bener, selesai-selesai Iya. bener. happy gitu loh. Karena Kayak, ya, karena nge-gym itu bukan sekedar kayak badan lu datang dan lu angkat beban, tapi kayak bener-bener mindset itu juga harus main Mindset. gitu. Fokus hmm, Wow. kayak mindset lu ada goal hari ini tuh lu mau ngapain, lu ada plan-plan semua tuh. Udah ada semua kayak gitu. Kayak step itu. hmm, Oh, wow. Gila, berarti kayak selama pandemi ini, this must be really kayak miserable for you ya. Oh, Kayak bener lu, banget, bener banget. I'm losing a lot of gains ya, kayak bener-bener hmm, selama pandemi ini kan kayak sempet tempat gym yang biasa gue datang itu kan sempat tutup ya. iya. iya, Jadi kayak udah gitu kan kayak my body kayak my muscle itu kan udah biasa untuk latihan dengan beban yang berat. hmm, Sementara kalau di rumah itu kan nggak ada ya, nggak ada iya, beban itu gitu. Iya. Jadi kayak ya udah kayak cuma bisa apa menghalalkan segala cara ya pakai apapun gitu, angkat kursi, angkat meja, apapun angkat aja udah. Kalau kalau kalian lihat Instagramnya Alfred ya, saya pernah lihat dia tuh lagi pull out terus dia pakai backpack gitu. Ya, iya itu ya salah satu cara Oh, ya untuk wow. kayak nambahin weight aja gitu. Karena kalau Mm-mm. untuk kayak udah lama nge-gym kan kayak kalau angkat badan sendiri gitu kayak udah terlalu terlalu enteng gitu kayaknya. Oh, benar juga sih. Bukan nyombong nih ya, bukan nyombong. Jangan Kan udah biasa, udah bener, nggak kok bener. Kalau udah biasa pakai weightnya seberapa, kalau misalnya udah nggak pakai kan Iya, jadi udah biasa iya. gitu kan. Heeh, Jadi kurang puas aja gitu rasanya. bener-bener. Fred, Ah, tadi kan dia sempat ngomong kalau kalau bisa cowok kan kadang-kadang dia mungkin kalau cowok atau cewek salah salah apa salah cara nge-gym-nya gitu mungkin karena gengsi atau malu gitu ya. Nah, eh, kasih advice gitu loh Fred. Ini jika lo ke gym tuh cuma treadmill doang. Karena basically nggak bisa pakai yang lain. Soalnya nggak ngerti Oh, cara pakai yang lain kayak gitu. Nah for you, kira-kira buat orang-orang yang seperti ini nih, nggak ke gym karena sebenarnya nggak ngerti cara pakainya. ah, Nah, do you have any suggestion gitu what they should kalau do ya gitu? kalau kayak suggestion gua sih yang pasti kalau bisa ya sebelum sebelum nge-gym kan harus kayak ya undang temen gitu loh kayak kan hmm. kalau misalnya kayak kan pasti di lingkungan pertemanan pasti ada lah gitu kayak orang yang nge-gym. Ya mungkin ada orang yang sama sekali mungkin amit-amit ya kayaknya hampir nggak ada sih. Kayak orang yang bener-bener masa nggak ada sama sekali temen yang nge-gym gitu kan. Mm-mm. Ya kalau bisa sih bawa temen gitu loh untuk minta bantu ajarin. Kan lebih enak kan kalau sama temen daripada kayak nanya Iya, strangers gitu di benar. ya kan lebih enak bawa temen dan ya kalau bisa juga bawa temen yang udah pasti kayak ya memang dia terpercaya dan udah ngerti gitu loh. Mm-mm. Kayak gitu. Terus kayak kalau untuk pribadinya sendiri tapi juga balik lagi ya harus ini kayak harus tetap ada komitmen gitu ya. Komitmen dan Betul. Iya. kedisiplinan juga harus kayak di ini loh, kayak harus di mindsetnya tuh udah harus dimasukin gitu loh. Jadi kayak Mm-mm. meskipun kayak ada temen yang bantuin, tapi kan tetap aja kayak balik lagi kan yang jalanin diri diri kalian sendiri gitu kan. Mm-mm. Kayak gitu. Terus kayak memang memang banyak kok kayak teknik-teknik dan cara-cara latihan tuh banyak banget. Cewek dan cowok tuh beda, ada perbedaannya gitu kalau untuk latihan gitu-gitu. Dan itu juga kalau mungkin untuk cewek contoh lah kayak misalnya Gaby undang Ai gitu untuk bantuin you. Mungkin Ai Mm-mm. bisa ajarin basic-basic kayak pakai alatnya semua formnya yang benar gitu gimana kan. Tapi kayak untuk spesifik latihan cewek tuh mesti gimana, itu Mm-mm. gua mungkin belum bisa ajarin. Mungkin kayak belum Mm-mm. terlalu ngerti. Tapi my girlfriend mungkin bisa. Oh, karena Oh, oh, karena wow. dulu karena dulu nge-gym bareng dia dan kita memang punya kan set latihan yang lumayan beda lah gitu. Kayak cewek kan sama cowok beda latihannya gitu. Oh, Ya. Yeah. oh, your girlfriend juga suka workout with you ya? Iya, dulu dulu rajin juga dia. Makanya dulu dulu wah, dulu sempat sampai kayak ada members yang di tempat gym gitu kayak yang bilang kayak ini kalian ini salah satu pasangan yang kayak bener-bener kayak serius banget gitu nge-gym kayak nggak ada Wow. gitu. Karena banyak kan kayak gue kadang datang sama cewek gue gitu kan ngeliat pasangan juga nge-gym tapi kayak lucu aja gitu ngeliat mereka nge-gym kayak aduh nih ngapain sih gitu. Kayak lucu aja gitu mereka tuh kayak yang cowoknya ngangkat yang ceweknya bantuin. Terus yang ceweknya ngangkat yang cowoknya bantuin tapi kayak sama-sama gak jelas gitu loh kayak kadang-kadang ya gitu. mhm, Ya mungkin karena kita berdua komitmennya sama basicnya kuat kali ya untuk kayak gitu. Jadi kayak latihannya lebih gitu. Tapi ya gitulah. Kayak kalau advice-nya sih ya kalau bisa sih buat temen sama kan mhm, sekarang juga udah ada Google, YouTube gitu-gitu kan betul betul Iya, bisa untuk dicari betul semua informasi. Yang penting nggak males untuk nyari tahu dan belajar betul. benar, gitu. benar. Kayak kayak peluru di hati gitu. Terus gap ada loh Google sama YouTube, tolong dibuka internet. Iya. Aduh, ya itu guys. Bagus tuh guys, bener. Cari komunitas artinya kalau misalnya Hmm. kalian yang punya temen tahu nge-gym, langsung aja hubungin
gue mau ikut nge-gym bareng Kenapa gitu. udah dibawa ini ya? Kenapa Ajak, ini? ajak Gaby di komen. Tolong ajak Ai ke gym guys. Ai mungkin akan mencoba untuk berkata iya, Ai akan ke gym. Nggak, kalau dulu kan selalu ngomongnya iya Ai sibuk, ada paper, ada thesis, ada apa. Oh Sekarang iya. sekarang gue juga sama kayak Alfred, gue udah selesai nih kelas gue. Jadi kayaknya nggak ada alasan buat enggak olahraga sih. Nah lo. Gimana nih? Alasan mujarab gue udah nggak ada. Heeh. Fred, ini mau nanya juga, Fred. Kalau lo nge-gym kayak gini, lu juga jadinya kayak jaga makan gitu nggak sih? Oh iya. Iya, jadi dulu itu gue sempet kayak bener-bener komitmen banget ya. Karena kan memang gue mulanya kan dari badan gue tuh yang super duper berantakan. Jadi kayak memang dulunya tuh kayak kurus kayak gitu-gitu, dan dulu sempet kayak memang gue nge-gym tuh udah lama, dari SMP ya, dari umur 17, 16 itu udah mulai nge-gym. Jadi kayak udah berapa tahun tuh? Udah kayak mau 5-6 tahun kali ya. Oh. Udah lebih malah. Jadi kayak memang tuh ya ada jatuh bangun gitu lah ya. Karena kan gue dari awal juga nge-gym tuh ada yang sempet kayak nggak ada yang ngajarin, kayak nge-gym salah-salah tuh gue udah ngerasain semuanya. Kayak bener-bener nge-gym berantakan gitu-gitu tuh gue udah ngerasain semuanya. Dulu tuh sempet nge-gym salah sampai akhirnya gue jadi menggendut dan gue harus ngurusin lagi, dan itu susah. Nah, di saat itu tuh gue baru ketemu sama professional people yang bener-bener ngajarin gue gimana cara untuk ngebentuk badan jadi ideal dan seperti yang lu mau gitu loh. Dan itu ya memang dulu gue strict ya, lumayan strict, kayak jaga makan tuh lumayan strict gitu. Kayaknya gue dulu ada di gereja kayak pernah cerita ya, dulu gue kayak sampai malam-malam tuh kayak nggak mau makan nasi kan, jadinya kayak gue udah gitu kayak kan protein itu kan datang dari dada ayam kan ya, kayak chicken breast gitu-gitu kan, saking enaknya gitu kan makan dada ayam gitu kan, gue sampai ini bukan mau jijik ya, cuma kayak kadang-kadang tuh gue blender karena udah saking capeknya, udah saking bosennya gue makan, akhirnya gue blender dan gue minum. Rasanya? Itu ya, tapi nggak sering lah. Kayak gue pernah cobalah beberapa kali gitu kan. Itu Sekarang memang masih? nggak sekarang. Kalau sekarang sih udah lebih nggak kayak gitu ya. Tapi kayak bersyukurnya sekarang meskipun gak gitu, tapi kayak badan yang gue dulu udah build tuh tetap bisa ke-maintain gitu kan. Tetap meskipun kayak agak sedikit ada perubahan gitu kan, tapi ya tetap lebih bisa maintain. Tapi kayak dulu memang gue strict banget gitu. Jaga makan, nutrisi itu kayak protein gitu kayak dihitung gitu loh, kayak sehari itu mesti dapat berapa intake-nya gitu-gitu. Kayak suplemen vitamin banyak lah gitu. Jadi kayak investasinya lumayan banyak ya untuk kayak Benar. bodybuilding itu ya. Iya benar. Tapi at least that's a good thing sih sebenarnya, kalau misalnya kita cuma kayak olahraga doang tapi makan juga ngasal-ngasalan juga sama aja kali, kagak sehat Nah, juga gitu iya. kan. Iya. Jadi bisa ngebantu jaga pola makan juga ya, kalau misalnya nge-gym ya. Benar Jadi sih, kayak I think that's a good thing juga, jadi disiplin, komitmen, self control juga nggak sih, kayak tiap hari misalnya you makan ayam goreng mulu, cerces mulu Nah, gitu kan. itu. Gitu kan. Itu guilty pleasure itu. Bakal tuh. Atau jangan-jangan yang kayak gitu kan udah nge-gym terus tapi tetap sakit jantung, sama aja gitu kan. Gitu. Kayak gitu sih. Nah, Ya. Fred, I wanna ask for your opinion juga nih. Soalnya kan kayak ya as you know kayak Cenat-Cenut kan from BIC kan. Ini kan kayak podcast gereja. So pasti kita juga mau ngomongin dong kayak how to keep your spiritual life healthy through kayak the things we do in our daily life, right? Kayak misalnya kita contoh pernah ngebahas juga tentang kayak mental health gitu, kayak how to be mentally stable. Nah, kita juga kadang-kadang technically lupa jaga badan kita juga gitu loh. Now, what do you think is the kayak correlation between kayak our spiritual life and kayak nge-gym our and nge-gym, atau kayak pernah nggak lu kayak mikir motivasi buat lu nge-gym tuh emang rooted in your spiritual life aja gitu loh. Jadi kayak secara nggak langsung lu nge-gym, lu juga mikir kayak oh ya ini juga ngebantuin gue in my spiritual life gitu loh. Oh What do you iya. think about that? Yeah. Oke. Kalau gue jadi yang gue alami, yang pengalaman gue ya, yang selama ini gue rasain, itu kayak menurut gue tuh kalau nge-gym itu kayak tadi kita udah bilangin ya, kayak untuk kita tuh bisa melatih kedisiplinan dan juga komitmen kita kan dengan nge-gym. Karena kayak aspek-aspek itu tuh cuma bisa dilatih gitu dari diri kita sendiri gitu. Iya. Ya kan? Meskipun mungkin ada orang lain yang memotivasi dan mendorong kita gitu kan. Tapi kan balik lagi yang melakukan dan menjalani itu kan pribadi kita masing-masing. Ya kan? Karena kalau dari pengalaman aku sih
kayak gue tuh mulai berkat itu kan dari teman-teman dan banyak juga, nggak cuma 1-2 orang, ya kan. Mhm. Tapi ya kalau bisa bertahan sampai sekarang dan tunjukin progres itu kan bisa dibilang kayak yang bisa bilang berhasil lah ya. Itu kan bisa dihitung jari. Jadi kan kita bisa bilang kayak perlu ada keputusan dan tekad yang kuat gitu loh dari dalam diri kita Ah. sendiri untuk menjalani proses itu gitu loh. Nah, kalau disambungkan dengan apa tadi spiritual life, kita juga bisa sambungin kayak prinsip ini tuh kayak apa ya, bisa disambungin lah kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Dalam Mhm. studi kita, pekerjaan, dan bahkan kayak tadi kayak yang kita bilang ya, kehidupan spiritual kita gitu kan. Betul. Pasti kan kayak banyak cobaan dan ujian-ujian yang kita harus lalui gitu loh. Mhm. Iya, Apalagi benar. kayak dalam studi, dalam pekerjaan, terus gitu juga. Kalau kita lagi jalin komitmen hubungan kayak untuk mendekat ke Tuhan, pasti kan ada aja kan kayak ujian-ujian dan cobaan-cobaannya gitu kan yang selalu menggoda Wow. gitu kan. Tapi ya itu kayak balik lagi karena dengan komitmen, tanggung jawab dan kedisiplinan itulah yang kayak menurut gue tuh bisa yang kita terlatih ya, yang kita latih gitu kan itu bisa membuat kita untuk terus kuat dan bertahan gitu. Ya kalau menurut gue itu sih dari gue, iya. Bener Really sih. good, really good. Iya, karena karakternya udah ada loh. Iya. Gitu loh kan ya kan, maksudnya kayak karena udah biasa disiplin, karena udah biasa self control, karena udah biasa komitmen, jadinya bisa dihubungin ke aspek-aspek kehidupan lain gitu Iya, kan. bener banget, Iya. iya. Bener, iya. Tapi BTW ya guys, itu bukan cuma pendapatnya Alfred atau pendapatnya kita doang, mentang-mentang kita podcast gereja gitu ya. Bener, soalnya kalau kalian lihat gitu ya, tuh maksudnya Tuhan tuh juga mau gitu loh, kita juga jaga not only our spiritual and mental health, tapi juga our physical health gitu loh. Soalnya ada ayatnya. Iya. Biar kredibel gitu kan. Kalau gue cuma bilang Tuhan, siapa Tuhan? Jadi gue kasih nih ayatnya buat kalian yang misalnya yang biar kredibel dikit nih. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Asik, oke. Itu gue bacain aja ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tuh guys, jadi nggak cuma pelayanan doang, nggak cuma kok cuma pelayanan, gue bingung. Pelayanan apa lagi? Do good things, tapi juga harus itu muliakan Tuhan dengan tubuh ya. Caranya ya harus jaga kesehatan badan lah. Sayangi tubuhmu ya. Sayangi. Yeah. Jangan makan cerces terus. Halo itu. Gue nggak makan cerces mulu, tapi gue sekarang lagi cut down bubble tea. Aduh itu bubble tea. Padahal gue lagi ngomong gue lagi cut down bubble tea, tapi di sebelah gue bubble tea. Iya nih, makanya nih bener-bener jaga makan. Kayaknya gue lebih ke, kalau gue sih karena tadi kan gue udah bilang kan, gue kan kurang begitu olahraga sebenarnya gitu kan. Jadi gue lagi mencoba untuk jaga kesehatannya dalam bentuk makanan dulu nih gitu. Iya, bisa dimulai dengan gitu ya. Cut down carbs, cut down sugar, nanti barulah gue home workout deh, gue cari deh di internet. Kan ada internet. Iya. Gue bakal cari deh home workout gitu selama pandemi. Tapi ya emang perlu ditekankan juga ya kayak memang kan kita tahu kayak olahraga itu buat kesehatan, tapi kan itu bukan adalah salah satu-satunya cara untuk jaga kesehatan gitu aja. Kayak banyak cara lain juga kan kayak dengan banyak orang kayak yoga lah, ada yang kayak gitu meditasi untuk jaga kesehatan mind gitu-gitu, pola makan juga. Kayak ya bukan olahraga kayak nge-gym itu bukan satu-satunya inilah, bukan satu-satunya jalan, tapi kayak itu udah pasti bisa membawa kita dalam kehidupan yang lebih sehat gitu. Iya, benar. Satu-satunya gitu. Iya, kalau kalian sukanya Zumba juga kayaknya sehat deh. Kan gerak-gerak gitu. Iya. Dancing kayak gitu-gitu. Banyak kan sport-sport lain gitu kan kayak memang banyak juga gitu. Iya. Sempat ngetren tuh di Indo Zumba yang sampai satu di Istora Senayan semuanya dance Zumba gitu loh. Zumba yang ngapain ya? Yang itu yang kayak olahraganya ngedance gitu kan? Dari Brazil ya itu yang I think so ya. Iya, pokoknya ada coachnya di depan terus kalian ngikutin gaya-gayanya gitu kayak goyang-goyang bahu, goyang-goyang pinggang gitu. Kayak senam. Gitu loh pokoknya. Kayak senam tapi lebih meriah gitu. Iya. Benar. Nggak kayak aerobik ipo-ipo gitu tuh. Poco-poco. Kanan kiri doang. Kanan kiri doang. Di deket rumah gue lagi buka ini nih. Ada apa? Pilates. Pilates.
Cuma gue takut nih Pilates, soalnya kan kalau Pilates kan harus Pilates. banyak stretching kan. Iya. Gue nih sedikit gak ada pelumasnya guys di joint. harus lebih kayak fleksibel gitu ya kalau misalnya Kayak Pilates gue gitu nggak kan. bisa deh, nanti gue kayak gitu tiba-tiba keretak. Akhirnya Makanya dilatih, Gap. masukin nih Dilatih lagi. makanya. Betul. Ini kayak gue dari tadi sprouting excuses doang deh. Oke guys, kalian akan dengar sendiri. Gue akan coba home workout nih. Gue ngomong di internet nih guys. Official Aduh. ya, official. Official. Tapi kayak gue nggak post dulu deh di Instagram. Soalnya gue belum seberani itu. Update next episode dah. Update di next episode dah. Update next episode. Apa? Iya. Gue udah ngapain aja gitu. Iya, kayak udah ngapain boleh aja. tuh, boleh. Turun berapa kilo. Turun kalau- berapa kilo? Kalau misalkan ada apa-apa, ada pertanyaan gitu mengenai kayak gym, bisa tanya ke gua juga, bisa tanya Wih. gitu kayak nanti bisa apa? Chat ke Instagram gitu atau apa gitu ya. Kalau Boleh. misalkan ada yang mau nanya-nanya gitu atau yang mau ada minta bantu gitu temenin nge-gym, gua mau gitu. Gua bersedia Wih. untuk nemenin. Gitu. Asik. Udah Itu PT. Meskipun kayak gua bukan ini ya, bukan profesional personal trainer gitu kan. Tapi kayak ya ada lah, gue ada pengalaman lah dulu tuh kayak gue sering bantuin orang untuk ngelatih dan emang hasilnya tuh ada gitu loh, kayak bukan sembarangan gitu kayak. Jadi ya menurut gue yang selama ini gue ajarin ke teman gue, kayak di sini juga ada kan teman-teman gym gue, kayak teman-teman BIC beberapa gitu, ada yang nge-gym gitu loh. Dan memang selama ini gue lihat kayak ya memang hasilnya tuh ada gitu, dan itu jadi kayak metode latihan yang gue pakai itu gak cuman berlaku buat gue doang, tapi ternyata orang lain juga bisa gitu, dan ada hasilnya gitu, berhasil. Jadi kayak ya kalau misalnya ada yang mau butuh bantuan atau apa gitu, bisa hubungi nomor di bawah ini. Asik. Hubungi nomor di Gak bawah. ada ya, nomornya gak ada ya. Gak ada nomornya. Gak ada. Jangan. Fred, nanti banyak ini loh Fred. Nanti banyak cobaan ya lo. Nanti Aduh. loh sama Minta izin cewek-cewek. dulu sama cewek gue ya. Iya guys, kalau gitu if you guys have any questions atau segala macam, boleh langsung aja DM ke BIC Vancouver atau mungkin boleh langsung ke Alfred ya kali ya, Alfred, Fred ya. Iya, boleh. Follow Alfred guys, siapa tahu kalian jadi termotivasi gitu loh, lihat story-nya mulu workout, jadi lu juga termotivasi gitu. Sebenarnya gue agak tiap kali lihat story-nya Alfred, gue kayak mau skip gitu, soalnya gue kayak merasa diinin gitu loh. Tuh kan Gap, lu belum olahraga, Enggak, tapi intinya guys, pokoknya balik lagi, motivasinya harus jelas, kita olahraga buat kesehatan tubuh, bukan buat cari pasangan hidup atau kayak gimana, kayak gitu. Pokoknya intinya ayo olahraga, jangan lupa physical health penting, Tuhan juga mau kita jaga badan kita kan. Sampai tua kalau sakit-sakit kan gak enak juga gitu kan. Salah satu bentuk itulah ya, kayak memuliakan Tuhan dengan menjaga tubuh kita gitu. Betul banget. Itu tuh tagline-nya guys, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dengan tubuh kita. Iya, bukan cuma spiritual, bukan cuma our soul, tapi our body. Bener. Jangan sampai kalian tuh baru olahraga setelah dokter udah bilang hidupmu tinggal. Udah gak bisa. Jangan. Daripada kita kayak gitu, mendingan dari sekarang udah jaga badan dulu gitu. Nanti kalau udah sakit, marah lagi sama Tuhan. Kok gue sakit dan segala macam kayak gitu. Apalagi berhubung sekarang masih muda kan kita kan, masih kayak iya benar. Gitu. Betul. Belum terlambat. Terlambat, bener banget, bener. Tuman, belum terlambat, man. Jangan tunggu sampai menyesal. Iya. Oke deh, thank you so much Alfred for your cerita, your tips, your advice. Your advices, ya. Pastinya bakal membantu banget yang cenat-cenuters. Gue gak pernah ngomong kayak gitu. Oh my god. Tuh geli juga ya cenat-cenut untuk pendengar setia cenat-cenut yang mendengarkan di Spotify sama di YouTube. Oke, sekian itu aja dari cenat-cenut bareng hari ini. Jadinya kita bakal ada terus cenat-cenut bareng for the next few weeks ke depan. Jadi ikutin terus topik-topik seru dari cenat-cenut podcast. Kalau kalian punya topik-topik yang mau kita bahas nih, atau mungkin kayak lagi ngetrennya kayak gini, boleh langsung aja ke Instagram kita DM @BICVancouver atau komen aja langsung kalau kalian di YouTube di bawah ini. Iya, dan kalau kalian mau ada suggestion buat kayak a guest gitu, yang you guys want the opinion from atau kayak advice from gitu loh. Boleh juga sekalian di komen di YouTube juga, dan juga of course jangan lupa nyalain the notification bell
Nah, Ya. jangan Mantap. lupa like dan subscribe juga. Mantap. Mantap, thank you Alfred. Iya, siapa tahu Iya. gitu kan kita bisa undang Raisa ke depannya. Gila. Wow. Wow, oke gitu. Gue volunteer jadi hostnya deh mau. Boleh, Fred, boleh. Nanti kalau Raisa datang ya jadi hostnya ya. Aduh, grogi banget ya. Grogi. Iya, jangan lupa juga untuk follow Spotify kita @channel-podcast dan ya tadi yang Alfred udah bilang subscribe YouTube channel kita @BIC Mantap. Kampus Suara. Mantap. Oke, itu aja dari kami ini. Goodbye and God bless. God bless. Bye-bye everyone. God bless.